two, a 1, 2, 3, 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela, NIM 203180020. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo. Yang pertama, peran dan fungsi kepala sekolah. Pengertian peran. Menurut WJS Poe Darminta mengatakan, peran adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memberikan sumbangsi, baik berupa pikiran, tenaga, atau materi, atau berarti cara perbuatan, memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan kata peran atau role dalam kamus Oxford Dictionary yang artinya actor as part one task function, yang berarti aktor ngas seseorang atau fungsi. 2. Pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah terdiri atas dua kata, kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pimpinan dalam organisasi atau sebuah lembaga, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran secara sederhana. Kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai tenaga fungsional guru atau pimpinan suatu sekolah, di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Menurut Mulyasa 2009 halaman 90 disampaikan bahwa seseorang kepala sekolah harus melakukan perannya sebagai pimpinan dengan menjalankan fungsi. Yang pertama, fungsi sekolah sebagai edukator, yang kedua sebagai manajer, dan ketiga sebagai administrator, keempat sebagai supervisor, dan kelima sebagai leader, keenam sebagai inovator, dan terakhir kepala sekolah sebagai motivator. B. Manajemen berbasis sekolah. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral yang tidak dipisahkan dari proses pendidikan. Alasannya, tanpa manajemen, tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Penerapan pengelolaan pendidikan dengan model MBS, pendidikan peningkatan efisiensi, terutama diperoleh dari keluasaan yang diberikan untuk mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua, karakteristik manajemen berbasis sekolah. Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dapat diketahui dengan bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya. Beberapa kinerja yang dapat menjadi acuan adalah proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesional tenaga kependidikan, serta sistem administrasi secara keseluruhan. Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Karakteristik ini menerapkan pada keseluruhan aspek pendidikan melalui pendekatan sistem. Dan yang ketiga, faktor-faktor penting dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kewajiban sekolah, kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah, dan ketiga, peranan orang tua dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.